Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama di berbagai sektor strategis. Salah satunya penguatan ketahanan energi nasional dan sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kita akan membahas lebih lengkap bersama Pizarro Gozali, pengamat hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum, selamat petang Mas Pizarro. Waalaikumsalam, selamat petang, sehat selalu Mbak. Ya, Mas, seperti yang kita tahu ini Presiden Prabowo Subianto sudah ada di Rusia dan diagendakan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bagaimana Anda membaca kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia di tengah gejolak geopolitik? Seperti yang kita tahu Rusia ini merupakan mitra strategis dengan Iran. Silakan. Iya, ini menurut saya pertemuan yang sangat luar biasa ya, dan pertemuan yang sangat strategis sekali antara Pak Prabowo dengan Vladimir Putin. Dua-duanya ialah dua presiden yang memiliki concern yang sangat kuat tentang geopolitik, dan dua-duanya ini memiliki hubungan yang baik ya, bahkan bersahabat ya. Tentunya pertemuan Pak Prabowo dengan Vladimir Putin ini juga terjadi di masa-masa yang sekarang lagi genting ya, di mana negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Israel itu buntu dan deadlock yang terjadi di Pakistan. Tentu Indonesia punya peran yang sangat bagus di sini untuk kemudian berdialog dengan Putin, ya, berdiskusi tentang Putin, bagaimana kemudian mencoba untuk melakukan deeskalasi di wilayah Timur Tengah. Jadi kalaupun gencatan senjata ini belum bisa diambil, belum bisa ditetapkan antara Amerika Serikat dan Iran, minimal ada deeskalasi, ya, minimal ada menurunkan skala konflik dan menurunkan tensi perang, karena ini sangat penting bagi kita semua, karena kalau kemudian perang di Timur Tengah itu bergejolak meluas, itu kemudian merugikan kita semua. Maka pertemuan Pak Prabowo ini tidak bisa kita anggap hanya menjadi simbolis. Ini pertemuan yang sangat kritis sekali dan sangat strategis sekali, dan ini juga momentum bagi Indonesia untuk berperan di dalam perdamaian dunia, berperan di dalam perdamaian global, karena kita mengetahui Putin ialah sekutu dekatnya Iran bersama Tiongkok, dan dalam peperangan yang terjadi ini kita bisa melihat ya kenapa kemudian Iran bisa bertahan dalam 40 hari gempuran dari Amerika Serikat, dan sanksi juga selama 40 tahun dari Amerika Serikat itu tidak lebih karena peran dari Rusia dan juga Tiongkok ya. Maka di sini kita akan melihat ya, akan banyak diskusi-diskusi yang bisa dielaborasi selain masalah ketahanan energi, dan juga ada kerjasama ekonomi yang lebih jauh lagi ya antara Indonesia dengan Rusia. Dan ini kita melihat ya, ini pertemuan sudah 3 kali ya Pak Prabowo itu dengan Putin, artinya Indonesia mencoba menjalankan diplomasi yang bebas aktif. Kita tidak hanya berdiskusi dengan Amerika Serikat ataupun blok barat, tetapi kita juga membuka pintu dan juga membuka keran dialog kepada blok timur. Karena kita punya posisi yang unik, kita ada di BOP dan kita juga ada di BRICS ya. Maka dua potensi ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya di sini Pak Prabowo, untuk berdialog dengan duanya. Kita punya saluran yang menarik ya. Kita bisa ngomong kepada Trump, kita bisa ngomong kepada Xi Jinping, kita juga bisa ngomong kepada Putin, kita juga bisa ngomong kepada Iran. Posisi unik dan diplomasi bebas aktif Indonesia ini yang mahal sekali. Ini mutiara bagi Indonesia untuk kemudian berkontribusi secara penuh ya, untuk memastikan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran itu benar-benar bisa terwujud. Ya, Mas Pizarro, kita memang seperti tadi Anda jelaskan, kita bisa berdialog dengan blok barat dan juga kita bisa berdialog dengan blok timur. Justru ini sebelumnya ini kan ada wacana bahwa Indonesia akan mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Namun kini arahnya justru ke Rusia, justru seperti berbalik. Yeah. Apakah bagaimana Anda melihat perubahan ini dalam ketahanan energi Indonesia? Menurut saya itu sudah betul ya, kita tidak bisa bergantung hanya pada satu negara. Bahkan kepada Amerika Serikat pun kita tidak hanya bisa bergantung. Kita perlu membuka keran diversifikasi impor selain ke negara Teluk, dari Saudi, Afrika, Amerika Serikat, juga ke Rusia. Karena Mbak jangan lupa ya, Amerika Serikat sekarang itu mulai melonggarkan sanksi minyak kepada Rusia. Selama ini kan kita mengetahui kita memang agak hati-hati melakukan pembelian minyak dari Rusia ya. Kita minyak beli mungkin hanya sekitar 1-2%, itu pun bukan minyak mentah, yaitu campuran seperti itu. Karena kita khawatir ada sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat, makanya itu kita menahan diri. Tetapi jangan lupa, per April ini Donald Trump itu sudah melonggarkan sanksi kepada Rusia, karena untuk memastikan stok energi dan stok minyak global itu tetap terpenuhi ya. Makanya ada terobosan dari Trump untuk tidak kemudian memberikan sanksi bagi negara manapun yang mencoba melakukan pembelian minyak dari Rusia. Dan ini kemudian
juga menarik ya, karena kemudian nanti minyak yang akan dibeli oleh negara-negara internasional dari Rusia dibolehkan oleh Amerika Serikat, asal itu harganya hanya sekitar 40 US dollar per barrel. Jadi sangat murah itu. Kalau kita lihat sekarang, harga minyak mulai naik, Mbak, bahkan setelah Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz, itu minyak yang tadinya sudah dalam posisi 95 US dollar per barrel, sekarang naik menjadi 100. Maka posisi ini harus kita manfaatkan ya. Kita harus memanfaatkan betul cadangan minyak kita, tidak hanya dari satu dua negara, tetapi juga dengan Rusia. Apalagi kita tidak punya hubungan, tidak punya masalah dengan Rusia. Kita negara yang itu bahkan tidak mau loh dibujuk-bujuk oleh negara lain untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Makanya kemudian kan di sini Putin itu welcome dengan kehadiran Indonesia ya. Dan bahkan pertemuan Pak Prabowo sebelumnya dengan Putin kan, di mana Putin itu juga menawarkan kerjasama nuklir, ya, kerjasama PLT, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan kemudian Rusia siap memberikan asistensi atau bantuan untuk pengembangan nuklir yang ada di Indonesia. Artinya diplomasi atau politik luar negeri bebas aktif Indonesia ini benar-benar harus kita jalankan. Ini harus benar-benar kita implementasikan, dan salah satu ialah kita membuka keran diplomasi, keran energi itu dari Rusia. Menurut saya Rusia ialah negara ketiga dalam tingkat produsen minyak terbesar. Pertama Amerika Serikat, kedua Saudi, dan kemudian yang ketiga adalah Rusia. Menurut saya beberapa negara-negara ini bisa kita manfaatkan, bisa kita dekati dalam diplomasi ketahanan energi kita, agar kemudian sumber daya, kecukupan daya tahan energi kita itu bisa kemudian sustain. Alhamdulillah sampai sekarang kita kan belum dinaikin ya Mbak, ini harga minyak ya, karena pemerintah mencoba mencari alternatif yang ada dari berbagai negara, termasuk juga Rusia, untuk bisa kemudian memasok minyak kepada Indonesia. Tentu ini akan menjadi sebuah deal dan pencapaian, dan kita lihat Pak Prabowo tampaknya akan mengincar betul kesepakatan ini dengan Rusia agar kita memiliki stok yang aman, sembari kemudian kita juga melakukan diplomasi bebas aktif untuk berdialog kepada pihak-pihak yang bertikai. Minimal kalaupun gencatan senjata belum terjadi, kalaupun kesepakatan damai belum terjadi, tapi deeskalasi itu sudah bisa dilakukan, penurunan skala konflik, dan juga kita berharap Selat Hormuz itu kembali bisa dibuka navigasi kebebasannya untuk kemudian agar impor-impor minyak kita itu kemudian bisa berjalan secara aman melalui Selat Hormuz. Menurut saya ini ada beberapa peran yang bisa dimainkan Pak Prabowo tadi, selain deal persoalan minyak, kemudian juga bermain untuk menurunkan deeskalasi geopolitik di Timur Tengah, dan ketiga memastikan Selat Hormuz itu kemudian juga bisa dibuka agar keran pintu ekspor minyak itu dari wilayah Teluk itu bisa kemudian masuk ke negara-negara yang lain. Seperti kita tahu, Rusia dan Tiongkok ini kan memveto resolusi pembukaan Selat Hormuz. Apakah ini menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia? Betul. Jadi Rusia sama Tiongkok ini dia memveto permintaan Uni Emirat Arab dan juga Bahrain yang meminta Dewan Keamanan PBB itu bisa membuka paksa Selat Hormuz gitu ya. Ini kemudian ditolak oleh Rusia dan Cina di veto. Kenapa? Ini tidak imbang. Iran diminta membuka Selat Hormuz, tapi tidak ada jaminan bahwa serangan itu berhenti dari Amerika Serikat gitu. Nah ini yang kemudian diveto oleh Rusia dan Tiongkok. Dan menurut saya momen inti yang sangat pas sekali. Ini masih panas-panasnya Mbak, kita mengetahui Trump bahkan mengancam akan menyerang kembali Iran, akan melakukan, Netanyahu juga sama di Israel, dia mengatakan we are preparing to re-attack ya, Iran. Dan kehadiran Pak Prabowo di Rusia ini menurut saya salah satu cara kita kemudian untuk berbicara kepada Blok Timur, karena kita sebelumnya juga udah ada di BOP, dan kita juga bisa berdialog juga kepada Amerika Serikat. Menurut saya Mbak, layar-layar ini perlu kita maksimalkan ya, dengan kedatangan Pak Prabowo ke Rusia, dan mungkin juga ada komunikasi dengan negara-negara yang lain ya. Ini momentum yang sangat kritis, karena kita khawatir kalau kemudian Selat Hormuz kembali ditutup, pecah konflik semakin lama semakin besar. Ini sudah dianalisis, harga minyak akan jumping menjadi 150 US dollar per barrel. Bahkan jika kemudian Amerika Serikat kembali memblokade Selat Hormuz, ini kita harus jangan lupa Pak, di Babul Mandeb di wilayah Yaman itu kelompok proksi Iran itu berencana menutup Babul Mandeb. Itu selat kecil juga di wilayah Laut Merah yang itu ditargetkan sama Houthi akan ditutup. Artinya di situ ada 12% lalu lalang perdagangan dunia termasuk minyak. Kalau ini kemudian Hormuz ditutup, Babul Mandeb ditutup, itu harga minyak bisa menjadi 200 US dollar. Disinilah kemudian Indonesia kita udah punya pengalaman dalam diplomasi. Kita juga dilihat dari kedua sisi, dari berbagai negara-negara Blok Timur dan Blok Barat, dan menurut saya ini menjadi momentum yang pas bagi kita pasca kegagalan negosiasi. Indonesia punya peran yang sangat kuat untuk kemudian mendudukan kembali pihak-pihak yang bertikai untuk kemudian mencari jalan tengah agar konflik tidak berkepanjangan. Sebetulnya seberapa realistis sih Mas Rusia ini bisa menjadi eksportir minyak bagi Indonesia di tengah sanksi global yang dihadapi?
Iya, memang kalau zaman beberapa tahun lalu ini menjadi sangat sulit untuk kita lakukan. Kita bahkan jangan bukan hanya minyak, Sukhoi ya, kita ingat ya, kita juga sangat berhati-hati dulu ingin membeli Sukhoi. Kemudian sistem pertahanan udara S-400 kita juga kemudian tidak memutuskan membeli karena ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Tetapi jangan lupa sekarang Amerika Serikat ini sudah mulai melunak ya, karena dia juga mengalami tekanan internasional. Karena akibat serangan Amerika Serikat ke Iran, Iran itu menutup Selat Hormuz, yang akhirnya membuat berbagai negara itu teriak ya, karena Amerika Serikat menyerang Iran, Iran menutup Selat Hormuz. Bahkan sekarang Iran ingin memberlakukan fee setiap kapal yang melewati Selat Hormuz itu dikenakan biaya 2 juta US dollar. Ini sangat berat sekali ya. Makanya itu kemudian ini menjadi dilema dan menjadi tekanan untuk Amerika Serikat yang akhirnya mereka tidak ada pilihan, mereka melonggarkan sanksi kepada Rusia, di mana setiap negara sekarang boleh membeli minyak Rusia tetapi dengan harga hanya 44 dolar, 44 US dollar ya. Karena Amerika Serikat nggak mau harga itu tinggi karena itu akan menguntungkan Rusia ya. Makanya kemudian harganya itu menjadi lebih murah. Tetapi kan ini bisa menjadi peluang bagi kita karena ini harga 44 US dollar minyak ini tentu sangat murah ya dibanding sekarang harga minyak sekarang menjadi 100 US dollar per barrel, bahkan bisa naik menjadi 150 kalau konstelasi terus berlangsung ya. Menurut saya ini kemudian akhirnya Pak Prabowo mengambil peran ini ya. Kemarin kan beliau juga mengatakan dari Jepang, saya juga melobi Jepang untuk kemudian bisa mendapatkan minyak dengan negara-negara lain, India dan lain sebagainya. Itu juga ada komunikasi antara Indonesia dengan mereka. Dan sekarang ini Rusia menjadi menarik Mbak ya. Kenapa? Dia negara produsen terbesar ketiga di dunia untuk produsen minyak ya. Makanya itu sarana ini akan betul dimaksimalkan oleh Indonesia agar Indonesia itu kemudian mendapatkan pasokan minyak dari Rusia. Karena kita sekarang kan pilihan-pilihan kita tidak banyak. Di Hormuz ditutup, di Afrika itu ada sekitar 20%, tetapi kan Eropa, Asia itu juga berebut sekarang minyak Afrika, kemudian ke Amerika Serikat itu juga jadi opsi, tapi kan Amerika Serikat itu jauh dan belum tentu itu kadar minyaknya itu sama dengan kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia. Maka opsi-opsi untuk membuka ekspor impor minyak dari wilayah Rusia ini menjadi hal yang sangat logis untuk kita lakukan. Apalagi kita termasuk yang dipandang sama Rusia karena Nah, Indonesia itu tidak mau ikut mensanksi Rusia selama ini gitu. Jadi Indonesia itu tetap dianggap kawan oleh mereka. itu dia Mas Pizarro. Bagaimana Anda melihat dari kacamata Anda sebetulnya posisi Indonesia di mata Rusia? Apa yang menjadi daya tarik Indonesia untuk menjadi mitra strategis dari Rusia? Mbak, Indonesia itu pemimpin ASEAN, ya. Kita pemimpin ASEAN ya. Kita bahasa tuh ketua kelas ASEAN. Bagi negara-negara sekarang yang ingin memainkan ekonominya di wilayah Indo-Pasifik itu tidak bisa menyingkirkan ASEAN dan tidak bisa menyingkirkan Indonesia. Jadi Indonesia itu begitu seksi di mata Putin, di mata Moskow, karena kita juga penduduknya kita sangat banyak, 280 juta orang yang ada di Indonesia, dan kemudian Indonesia juga negara G20. Kemudian kita juga masuk BRICS, Mbak. Jangan lupa beberapa waktu lalu kita sudah resmi masuk BRICS dan akhirnya Rusia pun melihat Indonesia itu mencoba berada di tengah ya, walaupun kita juga punya hubungan yang sangat kuat dengan Amerika Serikat. Tetapi minimal dengan Indonesia masuk ke BRICS ya, Indonesia dipandang terbuka untuk kemudian melakukan transaksi ekonomi dengan Blok Timur, melakukan diplomasi dengan Blok Timur. Kedua, Indonesia itu pemimpin Global South, negara selatan yang berkembang ya. Kita punya pengalaman konferensi Asia Afrika, kita pemimpin di situ. Kita juga negara mayoritas Muslim, masuk di OKI ya. Ini yang kemudian membuat Rusia memang sangat melirik Indonesia. Apalagi ketika pertemuan terakhir antara Pak Prabowo dengan Putin, ada kesepakatan untuk kemudian melakukan kerjasama energi ya antara Indonesia dengan Rusia. Yang terbaru kan di kilang minyak kita yang ada di Tuban ya, itu kemudian sudah melakukan kerjasama skemanya B2B, business to business. Karena kita untuk menghindari sanksi Mbak, dengan skema G2G, pemerintah ke pemerintah, kemudian sepakat Pertamina dengan kemudian perusahaan minyak yang ada di Rusia untuk melakukan kerjasama B2B. Di tengah kelangkaan minyak pada hari ini, Mbak, kita memang harus berpikir sangat realistis, berpikir lebih keras ya, untuk kemudian meningkatkan lifting minyak kita yang ada di berbagai kilang minyak. Kalau di Tuban itu ada 350.000 barrel per hari yang kemudian bisa diambil dengan ada kerjasama dengan Rusia, kita berharap itu bisa meningkat menjadi 500.000 atau bahkan selebihnya. Baik, baik, diharapkan ya dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia ini bisa terus mengamankan pasokan energi dalam negeri. Terima kasih Pizarro Ghazali, pengamat hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama, Mbak. selamat petang. Terima kasih, sama-sama.